Tahukah kamu, benda yang sedang kamu pegang sekarang, ponsel di tanganmu, adalah hasil dari ribuan tahun percobaan, kegagalan, dan ide gila manusia. Kita sering kesal karena sinyal lemot atau baterai habis. Padahal di masa lalu, teknologi seperti ini dianggap mustahil, bahkan mirip sihir. Internet dan listrik tidak jatuh begitu saja dari langit. Semua ini lahir dari orang-orang yang berani mencoba hal yang belum pernah ada, sering ditertawakan, dan kadang dianggap gila. Hari ini, kita akan mundur jauh ke belakang, melihat 7 penemuan yang diam-diam mengubah takdir umat manusia. Dan semuanya berawal dari satu penemuan tak sengaja paling penting dalam sejarah. Sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi, ada sebuah kisah terkenal tentang para pedagang Fenisia, bangsa pelaut dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Lebanon dan Suriah. Dikisahkan, saat beristirahat di pantai, mereka memasak makanan di atas pasir dengan balok soda alami sebagai penyangga api. Tanpa mereka sadari, panas api yang sangat tinggi membuat pasir bercampur soda itu meleleh. Ketika dingin, cairan bening itu mengeras dan terbentuklah kaca sederhana. Apakah kisah ini 100% catatan ilmiah? Tidak. Namun, legenda ini mencerminkan bagaimana manusia pertama kali memahami kaca. Tanpa kaca, tidak akan ada jendela di rumahmu, teleskop untuk melihat bintang, dan layar ponsel di tanganmu sekarang. Kaca adalah penemuan kuno yang memungkinkan manusia melihat lebih jauh dari kemampuan mata biasa, menjadi jembatan antara dunia kuno dan dunia digital modern. Tapi kaca saja tidak cukup. Untuk menghubungkan dunia, kita butuh jembatan yang tak terlihat, tersembunyi jauh di dasar laut. Pada pertengahan abad ke-19, dunia menghadapi masalah besar. Bagaimana mengirim pesan antar benua dengan cepat? Pada tahun 1847, seorang insinyur Jerman bernama Werner von Siemens mengembangkan cara membungkus kabel dengan gutta perca, bahan alami yang tahan air dan listrik. Inovasi ini memungkinkan kabel telegraf ditanam di bawah laut. Proyek yang sangat berisiko, mahal, dan sering gagal. Namun hasilnya luar biasa. Benua-benua yang sebelumnya terisolasi, kini bisa saling terhubung dalam hitungan menit, bukan berbulan-bulan. Kabel bawah laut inilah yang hingga hari ini menjadi urat nadi komunikasi global. Diam, tersembunyi, tapi sangat vital. Kabelnya sudah ada, tapi apa gunanya jika kita tidak bisa bicara? Inilah saatnya suara menemukan jalannya. Bayangkan hidup di zaman ketika kabar butuh berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk sampai. Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell berhasil mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik, lalu mengirimkannya melalui kabel. Kalimat terkenalnya, "Tuan Watson, tumarilah!" Bukan hanya panggilan, tapi awal dari komunikasi suara jarak jauh. Memang, ada perdebatan tentang siapa penemu telepon pertama. Namun Graham Bell lah yang mematenkan dan mengembangkan teknologi ini secara praktis. Telepon mengubah dunia dari kumpulan wilayah terpisah menjadi terhubung dapat berbicara dari jarak jauh. Tapi semua teknologi ini punya satu masalah besar. Semuanya butuh energi, yaitu aliran listrik. Dan disinilah pahlawan sejati muncul untuk menyelesaikan masalah besar itu. Nama Thomas Alva Edison sering disebut sebagai pahlawan listrik. Tapi itu adalah kesalahan besar, karena sistem listrik yang kita gunakan hari ini lahir dari visi Nikola Tesla. Pada tahun 1887, Nikola Tesla secara aktif mempatenkan motor induksi dan sistem listrik arus bolak-balik AC miliknya yang menyalakan seluruh kota hari ini. Ketika Alva Edison sibuk menyebarkan ketakutan dengan menyutrum para hewan tidak bersalah untuk sebuah pembuktian yang tak berguna, Tesla justru berinovasi dengan matematika energi yang bisa mengirim listrik ribuan kilometer. Ia memimpikan energi listrik gratis untuk dunia. Sayangnya, idenya secara pasif dihancurkan oleh para kapitalis. Tesla mati sendirian di kamar hotel. Namun, setiap kali kamu menyalakan lampu, itu adalah bukti bahwa visinya mengalahkan keserakahan dunia. Kita punya listrik, kita bisa bicara. Tapi bagaimana mungkin jika suara bisa terbang tanpa menyentuh kabel? Pada tahun 1890-an, Guglielmo Marconi secara pasif dianggap gila oleh para ilmuwan sezamannya saat ia mengklaim bisa mengirim sinyal tanpa kabel pertama di Italia. Dengan menggunakan matematika gelombang elektromagnetik, ia membuktikan bahwa udara adalah media komunikasi yang tak terbatas. Sinyal radio ini secara aktif menyelamatkan nyawa saat tragedi Titanic dan menjadi dasar bagi teknologi radio, televisi, jaringan, dan Wi-Fi modern yang kamu pakai sekarang. Marconi tidak hanya menemukan radio, ia menemukan cara bagi manusia untuk berbicara melalui udara.
Kita bisa mendengar, kita bisa bicara. Tapi, bagaimana kalau kita bisa melihat dari jauh? Siapa sangka kotak ajaib di ruang tamumu ditemukan oleh seorang pemuda yang sedang membajak sawah. Pada tahun 1927, di usianya yang baru 21 tahun, Philo Farnsworth berhasil mentransmisikan gambar elektronik pertama setelah terinspirasi oleh pola baris di ladang kentang. Di saat raksasa teknologi saat itu mencoba menggunakan cakram mekanik yang berat, Farnsworth secara aktif menciptakan sistem elektronik murni. Ia harus berperang secara hukum melawan perusahaan besar yang mencoba mencuri idenya. Televisi bukan sekedar alat hiburan, itu adalah jendela dunia yang lahir dari garis-garis tanah di sebuah desa terpencil. Kita sudah melihat, mendengar, berbicara, tapi semua itu belum sempurna. Semua ini harus terhubung menjadi satu kesatuan raksasa yang tidak bisa dihancurkan. Dan disinilah sejarah kita sendiri dimulai. Pada 1 Januari 1983, Vint Cerf dan Bob Kahn meresmikan TCP/IP, protokol yang memungkinkan komputer dengan sistem berbeda saling berkomunikasi. Tujuannya sederhana tapi revolusioner, membuat jaringan yang tetap hidup meski sebagian rusak. Mereka tidak mematenkan teknologi ini, mereka memberikannya gratis kepada dunia. Internet bukan hanya teknologi, ia adalah bahasa universal yang menyatukan manusia, ilmu pengetahuan, dan budaya. Semua kenyamanan ini bukan keajaiban, bukan sihir, tapi bukti bahwa satu ide kecil, bahkan yang tak disengaja, bisa mengubah dunia selamanya. Dari tahun-tahun tadi, mana yang menurutmu paling mengejutkan? Tulis di komentar, dan siapa tahu kamu adalah jenius berikutnya yang mengubah dunia.